Kami yakin Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kehadiran-Mu Tuhan nyata memberikan sukacita dan ketenangan kepada jiwa kami. Kehadiran-Mu Tuhan menyembuhkan seluruh tubuh kami. Kehadiran-Mu Tuhan memberikan kami ketenangan. Kehadiran-Mu Tuhan memberikan kami kemenangan sehingga kami boleh menang atas dosa kami. Kami menang atas pergumulan dan persoalan kami Tuhan. Kami menang terhadap keinginan-keinginan daging kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami tenang. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami bersuka cita. Di dalam hadirat-Mu kami bergembira di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami membuka hati kami membuka pikiran kami siap mulai mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang berkuasa, firman-Mu yang ajaib Tuhan, yang menuntun kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang yang akan menerangi setiap sisi kehidupan kami yang gelap ya Tuhan. Supaya teranglah pikiran kami, teranglah hati kami. Dan kami boleh melihat Kristus. Melalui Kristus kami boleh diselamatkan. Nyatakanlah rahasia firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Hamba-Mu siap Tuhan untuk menyampaikannya. Urapi hamba-Mu dengan perkataan yang daripada Tuhan. Supaya setiap yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam saudara. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Di tengah-tengah masa pandemi level 3, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita percaya bahwasanya ada kuasa Tuhan yang nyata, yang melindungi kita, yang menolong kita, yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan itu juga yang memberikan dan mendorong kita pada saat hari ini untuk terus beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, selain yang ada di tempat ini, saya juga ingin menyapa semua jemaat Tuhan ataupun orang-orang yang ikut beribadah dalam ibadah minggu melalui media online di Facebook. Ya, kita online Facebook GKKD Pekanbaru. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar dan juga sudah belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh penatua kita, bahwasanya Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang-orang percaya. Setuju? Amin. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang-orang percaya. Oleh sebab itu dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Bahwasanya Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Oleh sebab itu setiap orang yang mendengarkan Injil, dia diselamatkan. Bukan dengan kekuatannya, tapi karena kekuatan Allah. Amin. Karena kasih Allah. Injil itu adalah berita kabar baik. Setiap orang yang percaya bahwasanya Yesus mati, kemudian bangkit, hidup, naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya, maka dia akan diselamatkan. Setiap orang yang percaya akan berita Injil akan menerima keselamatan karena dia percaya akan kebangkitan. Dia percaya akan hidup yang kekal. Dia percaya dia tidak akan mati, tapi dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Karena dia akan hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu kita tidak takut lagi akan apa yang terjadi dalam hidup kita yang sekarang. Walaupun pandemi level 3 dan level 4 dan level 5, kita tidak takut. Amin. Karena kita akan tetap hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Kristus. Itulah berita Injil. Kekuatan Allah yang disampaikan dalam minggu yang lalu, supaya melalui Injil itu kita memperoleh dengan percaya dan iman
kemudian iman itu akan menuntun kita. Menuntun kita pada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika. Topik kita hari ini adalah buah pemberitaan Injil Kristus. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Mari kita buka bersama-sama. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai yang ke-10. Saya baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara baca yang ganjilnya. Kita bergantian membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mengapa berita Injil Kristus itu menghasilkan buah, dan buah apa yang dihasilkan dari pemberitaan Injil? Kalau kita lihat di ayat yang ke-9, ya, di ayat yang ke-9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Injil akan menghasilkan buah melalui perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita dan hidup orang-orang yang percaya. Ayat 9 dikatakan, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Berita Injil itu mengubahkan orang yang dulunya menyembah berhala, patung-patung, yang dulunya mengikuti dunia ini, yang dulu mengikuti dosa dan tinggal di dalam dosa. Dan dia berbalik hidupnya dari menyembah berhala, menyembah dunia ini, menyembah apa yang ada di dalam dunia ini dan bermegah di dalam dunia ini, mereka berbalik dan menyembah Allah. Amin, saudara. Berbalik menyembah Tuhan Yesus Kristus. Berbalik menyembah Allah, dan di sini dikatakan menyembah dan melayani untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Perubahan itu terjadi ketika kita berbalik dan menyembah Allah yang hidup dan yang benar. Injil telah membukakan hati dan pikiran kita untuk melihat siapa yang benar-benar hidup dan yang benar. Menyembah patung adalah benda mati. Menyembah dunia ini
uang, harta, dan segala macam yang ada di dalamnya adalah benda mati. Masa-masa jemaat di Tesalonika, mereka menyembah dewa-dewa. Ketika mereka mendengarkan Injil, mereka berbalik dari menyembah dunia ini, menyembah patung-patung, lalu mereka menyembah Allah dan melayani Allah yang benar, Allah yang hidup. Amin, saudara. Amin. Melayani Allah yang hidup dan Allah yang benar. Itu yang terjadi, perubahan yang terjadi oleh karena berita Injil. Lalu bagaimanakah perubahan itu bisa terjadi? Kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima, mari kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika ayat 1 sampai 5. 1 Tesalonika 1 ayat 5 ya. 1, 2, 3 ya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Cukup sampai di situ. Sampai di situ aja. Injil yang disampaikan, yang kami beritakan, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Injil yang saudara sampaikan, yang kita sampaikan, yang kita beritakan, ditekankan jangan hanya sebagai Injil yang disampaikan dengan kata-kata saja. Hanya dengan perkataan, kamu mau diselamatkan, kamu mau bertobat, kamu mau mengalami Tuhan. Injil yang hanya dengan kata-kata saja, dia tidak bisa bertahan lama. Tapi berita yang disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus, itu mampu mengubahkan seseorang. Amin, saudara. Dengan kekuatan Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Paulus yang dulunya disebut Saulus mengalami perubahan di dalam hidupnya ketika Roh Kristus, Roh Allah itu menjamah hidupnya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan kepada kita atau bisa disampaikan di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-9. Oke, ayat yang ke-3. Dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat ke-4. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Firman Tuhan kalau disampaikan dengan kata-kata tanpa kekuatan Roh Kudus, itu firman yang lemah. Tapi ketika Roh Kudus, yaitu Roh Kristus, menjamah Saulus, menjamah hidupnya, dan satu suara berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus belum mengenal Yesus. Lalu dia dengar suara itu, siapakah engkau Tuhan? Lalu Yesus pun berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Melalui jemaat Tuhan kau menganiaya. Saulus orang yang jahat. Dia menangkap orang-orang percaya, menjobloskannya ke dalam penjara. Bahkan Saulus membunuh orang-orang percaya. Dia orang jahat, bukan orang baik. Tetapi Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus, saat datang menjamah hidupnya, dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Amin, saudara. Kalau saudara nanti baca di dalam selanjutnya, dalam Kisah 9 ini, Paulus mengalami perubahan dalam hidupnya.
Ketika dia melihat Kristus dan mendengarkan suara Tuhan. Injil itu diberitakan dengan kekuatan Roh Kudus. Menjamah hidupnya. Lalu dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia mau mengikut Tuhan. Lalu dia pun mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Kristus. Pergi ke satu tempat, lalu berdoa di sana. Lalu dia diajar, didoakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, Injil diberitakan bukan hanya oleh kata-kata saja, tetapi oleh kekuatan, oleh Roh Kudus yang mampu mengubahkan setiap orang. Pertobatan Saulus adalah pertobatan supranatural yang tidak mungkin. Tidak mungkin orang jahat bisa mengalami perubahan. Tetapi dengan kekuatan oleh Roh Allah, Roh Kudus, hal itu menjadi mungkin. Amin, saudara. Di dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak mungkin, tapi bagi Allah, bagi kuasa Allah dan kekuatan Allah, hal itu menjadi mungkin. Oleh sebab itu, ketika kita datang ke tempat ini, dan kita menaikkan puji-pujian, orang yang menaikkan puji-pujian hanya dengan sekedar kata-kata saja, itu sangat-sangat terbatas. Tetapi ketika kita menaikkan pujian dengan kuasa Roh Kudus, dengan kekuatan Tuhan, maka kita mengalami kedamaian di dalam kehidupan kita. Amin. Mengalami perubahan di dalam hidup kita. Kita merasakan kuasa Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau melihat aku datang kepada Engkau Tuhan. Banyak pergumulan yang aku hadapi, tapi aku percaya bersama-sama Tuhan, aku bisa menyelesaikannya. Tuhan, keluargaku sakit Tuhan. Udah gak tahu lagi, katanya sudah terpapar COVID. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan menolong aku. Dan menyembuhkan keluargaku di dalam nama Yesus. Amin saudara. Dan itu mengubahkan kehidupan Paulus dan bahkan kehidupan umat Tuhan. Saudara yang mengalami Kristus, mengalami jamahan Tuhan di saat beribadah di tempat ini, itu sangat berbeda. Ketika kita membuka hati kita dan menerima kasih Tuhan dalam hidup kita, Dia akan mengubahkan kehidupan kita. Tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bagi manusia, gak mungkin. Tapi bagi Allah menjadi mungkin, menjadi bisa, menjadi mampu. Kemudian selanjutnya, apakah dampak dari berita Injil yang disampaikan dengan kekuatan oleh Roh Kudus? Apakah dampaknya? Saat kita berdoa, saat kita memuji Tuhan, saat kita memberitakan Injil, apakah dampak dari berita Injil? Saat hari ini juga saya menyampaikan berita kabar baik tentang Kristus. Apakah dampaknya yang disampaikan itu dengan kekuatan oleh Roh Kudus? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan kamu akan menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dampaknya dari berita Injil, oleh kekuatan Roh Kudus, kita menjadi penurut-penurut Tuhan. Amin, saudara? Amin. Kita tidak menjadi mengikuti dunia ini dengan segala macam hoaks, dari segala macam berita-berita yang tidak baik, dalam berita-berita yang menakutkan. Kita tidak turut dunia ini. Ada banyak berita-berita kalau disampaikan, berita politik, berita kejahatan, berita tentang badai COVID, berita tentang kematian, berita tentang yang sakit-sakit, dan yang lain-lainnya. Kita tidak turut oleh berita-berita dunia. Kita hanya menurut kepada berita Allah. Bahwasanya aku sanggup. Kita akan menurut kepada berita Kristus yang memberikan kita kemenangan dalam segala sesuatu. Kita menurut kepada firman Tuhan. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan.
Kita membaca firman Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Setiap pagi kita menurut kepada firman Tuhan. Berapa banyak dari saudaranya setiap pagi membaca firman Tuhan dan berdoa. Saya setiap pagi men-sharingkan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Setiap pagi saya membaca firman Tuhan dan menyampaikan kepada kita semua. Supaya jemaat Tuhan itu mendengarkan firman yang hidup. Kalau saudara nurut membaca firman Tuhan itu, maka saudara telah mengalami satu kekuatan yang dibangkitkan oleh Roh Kudus. Tapi kalau saudara begitu malasnya berdoa dan membaca firman Tuhan, saudara telah menutup Roh Kudus itu bekerja atas hidup saudara. Kalau saudara mau tetap bangkit dan semangat setiap hari, baca firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Berdoa setiap hari. Saya baca firman Tuhan, saya share kepada kita semua. Bukan hanya baca firman Tuhan, tiap pagi saya juga olahraga, saudaraku ya. Pagi-pagi saya olahraga hampir 1 sampai 1,5 kilometer tiap hari jalan, jogging, treadmill di rumah. Ya, tiap hari lari. Makanya saya tetap fit. Amin. Tetap kuat. Enggak loyo-loyo. Iman di dalam firman Tuhan itu, iman itu menguatkan kita secara rohani. Kita teguh terus di dalam Tuhan, secara jasmani kita kuat. Kita fit. Latih kehidupan rohanimu, latih juga tubuhmu. Supaya imanmu tidak lemah dan tubuhmu tak lemah. Ketika saudara-saudara turut kepada firman Allah, maka itu akan menguatkan hidupmu. Untuk bangkit setiap hari. Saudara, kita harus bangkit itu setiap hari, bukan setiap minggu. Setiap hari. Kita harus semangat setiap hari. Tubuh kita juga perlu diolahraga. Makan makanan yang teratur. Minum vitamin yang teratur dan suplemen yang teratur. Supaya terjaga kondisi hidup kita, jasmani dan rohani. Itu namanya disebut kesehatan jasmani dan rohani. Jangan rohaninya saja, jasmaninya juga. Harus dilatih setiap hari supaya kau sehat. Turut kepada Tuhan. Menuruti kepada kehendak Tuhan. Pada masa dulu, saat-saat mulai COVID saudaraku ya. Saya masih ingat saat waktu COVID tahun lalu dan awal-awal COVID lah. Awal-awal COVID itu ketika sudah mulai COVID dan kita juga beribadah online. Yang banyak di-sharekan adalah saya sedang berjemur. Jadi dulu banyak foto-foto kawan-kawan kan. Lagi berjemur di matahari, di panas matahari. Oh aku lagi berjemur. Baru lagi difoto sama kawan saya lagi olahraga, jogging. Kemudian ada yang share lagi, ini adalah vitamin untuk menguatkan tubuh. Jadi masa-masa itu kita rajin olahraga, rajin berdoa, ya. Kemudian kita rajin berjemur. Sekarang nggak ada yang posting sedang berjemur. Semua sudah di rumah aja semua. Kalau dulu rajin berjemur, tiap pagi berjemur, matahari, vitamin E. Tahu berjemur itu sehat. Namun setelah setahun lewat, udah nggak ada lagi yang berjemur kuliah, kecuali yang sakit. Padahal berjemur itu sehat. Olahraga itu sehat. Membaca firman Tuhan itu juga sehat. Makan multivitamin, makanan-makanan yang bergizi juga sehat. Ya. Dulu kalau ada yang sakit sering dikasih sup, bantu kasih sup, ya, diantar bandrek, kemudian diantar makanan. Sekarang kalau yang ada yang sakit enggak lagi dikasih kirim-kirim bandrek. Enggak ada yang ngirim-ngirim makanan lagi sama yang sakit. Ah udahlah. Mereka udah bisalah nanganan sendiri. Saudaraku, ada kebiasaan-kebiasaan kita yang dulunya baik, tapi itu tidak bertahan lama. Enggak bertahan lama yang kita lakukan itu. Ya, baca firman Tuhan dulu rajin, olahraga dulu rajin, berjemur dulu. Sekarang enggak lagi kita lakukan.
Kita tidak konsisten. Karena apa? Karena dunia ini begitu banyak memberitakan kabar-kabar yang lain dan kita disibukkan dengan dunia ini sehingga kita lupa yang baik itu bagi tubuh kita itu kita kehilangannya. Kita lupa bahwasanya ketika kita menurut Allah dengan membaca firman itu memberikan kesehatan kepada kita. Kita lupa saat kita berjemur atau berolahraga itu memberikan kesehatan bagi kita. Tapi waktu kita habiskan dengan berita, menonton berita dunia ini dan yang lain-lainnya. Ya, nggak ada lagi yang berfoto. Kalau dulu Pak Parlin, siapa lagi? Sedang berjemur. Itu bagus. Apalagi kita orang-orang tua ini, sehat ini. Bagus itu olahraga. Tapi tidak konsisten. Membaca firman Tuhan itu baik dan itu harus konsisten dalam hidup kita. Yang pertama tadi, dampaknya adalah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Yang kedua, apa dampaknya? Yang kedua dikatakan di sini, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dampak dari kekuatan oleh Roh Kudus itu bahwasanya dalam penindasan yang berat, dalam pergumulan yang berat, dalam persoalan yang berat, dalam sakit yang berat, kamu masih menerima firman itu dengan sukacita karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita menerima firman Tuhan dalam hidup kita karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kita bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Walaupun saudara sedang ditindas oleh dunia ini. Penindasan yang berat, pergumulan yang berat, dan apapun itu, ternyata saat Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya, kita bersukacita menerima firman Tuhan itu. Amin. Kita bersukacita. Kita bergembira di dalam Tuhan. Walaupun ada pergumulan kita yang begitu berat yang kita hadapi. Itulah mengapa kekuatan Roh Kudus itu luar biasa bagi orang-orang yang percaya, terutama saudara dan saya. Itulah yang membedakan saudara dengan orang-orang dunia ini. Karena ada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus yang menguatkan kita sehingga kita pada hari ini bersukacita. Datang ke rumah Tuhan, datang melayani Tuhan, datang mendengarkan firman Tuhan. Dan penindasan itu tidak membuat kita lemah untuk mengikut Tuhan. Amin saudara? Amin. Dalam minggu yang lalu kita mendengarkan satu artis yang meninggal gara-gara bunuh diri. Saudara pasti sudah ada beberapa yang sudah tahu. Seorang artis melompat dari apartemen lantai 8 di satu apartemen di Jakarta Selatan. Ya. Dia lompat ke bawah dan ternyata dia mati. Ya. Langsung mati dia. Ketika saya baca memang banyak pergumulan yang dia hadapi. Pergumulan tentang hidupnya. Dan dia mengalami masalah dalam kejiwaannya. Saya tidak begitu mendalami apa yang menjadi penyebab, tetapi akibat tekanan dalam hidupnya. Dia ditekan terus. Melalui profesinya, melalui pekerjaannya, melalui lingkungannya. Menekan hidupnya. Sampai pada suatu titik dia harus mengambil keputusan untuk melompat. Walaupun saat itu dia sedang berada di ambang keputusan apakah aku melompat atau tidak. Itu keputusan yang berat. Karena subuh-subuh waktu itu dia meninggal ya. Jadi subuh-subuh dia duduk katanya di atas lantainya. Dia masih memutuskan apakah aku melompat dari lantai 8 ini ataukah aku tidak melompat. Dan keputusan yang diambilnya dia melompat.
lalu dia pun meninggal. Berita tentang artis ini yang bunuh diri, ini adalah hanya salah satu contoh. Dan banyak yang berita-berita lain, banyak juga orang yang bunuh diri. Ya, dia bunuh diri karena ditinggal pacar, bunuh diri gara-gara pekerjaan, bunuh diri karena hutangnya banyak, dibunuh diri dia akibat persoalan keluarga suami istri, dan banyak hal-hal yang merusak hidupnya. Saudaraku yang terkasih, hanya karena kuasa Roh Kudus saja yang membuat kita menjadi kuat. Oleh sebab itu dikatakan dampaknya apa ketika Injil diberitakan dengan kuatan Roh Kudus adalah saat kita mengalami penindasan yang berat, kita masih menerima firman Tuhan yang hidup. Amin saudara. Saat kita pergumulan yang begitu berat, kita masih mendengarkan suara Tuhan yang lembut dan penuh kasih menjamah hidup kita. Yang berbicara di dalam hati kita. Yang menasehati kita. Dalam pikiran kita. Saat kita tertekan, Roh Kudus itu berbicara, anakku, letih, lesu, datanglah kepadaku. Maka aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Amin. Kuatan Roh Kudus berbicara dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita tetap bersukacita dan semangat di dalam Tuhan. Adalah karena kekuatan Allah. Dan hidup kita buka. Dan pikiran kita buka dengan kuasa Roh Kudus. Kita dengarkan firman-Nya dengan lemah lembut. Ketika saudara sudah mulai tidak dengarkan firman Tuhan, maka suara dunia ini yang akan menggerogoti hidupmu. Sakit hati, amarah, segala macam. Akhirnya kita tertekan sakit, kanker, kantong kering pun hidup kita. Ya pergumulan yang begitu berat, yang dibutuhkan hanya kuatan Tuhan. Firman Tuhan, berbicaralah kau Tuhan, sampaikanlah kepadaku. Aku mau nurut, aku mau dengar. Lalu kita dibebaskan, kita dimenangkan. Dan hidup saudara berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Hidup saudara berkemenangan di dalam Tuhan. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang pemenang setiap saat. Saudaraku, apakah yang disebut dengan pertobatan yang sejati? Dulu saya belum mengerti artinya sejati. Ya. Suatu saat saya diskusi sama kawan saya, apa sih sebenarnya yang dikatakan sejati? Ya, pemenang yang sejati. Lalu saya disampaikan bahwa pemenang yang sejati itu adalah pemenang yang dia terus menang dalam hidupnya. Mungkin kita kenal dulu ada pemain bulu tangkis Susi Susanti. Ya, Susi Susanti yang masa-masa generasi saya adalah pemain bulu tangkis dunia, badminton. Pemain bulu tangkis badminton. Dia setelah mengalami kemenangan dunia hampir 7 atau 10 kali. Dia juara dunia terus. Lalu dia dinobatkan menjadi pemain bulu tangkis yang sejati. Dia disebut menjadi pemain bulu tangkis yang sejati karena dia selalu menang. Juara dunia. 2 tahun lagi dia main, dia juara dunia. Main lagi nanti 2 tahun lagi dia juara dunia terus. Apakah dia pernah kalah? Pernah kalah juga. Tapi kekalahannya itu tidak membuat dia untuk terus menang. Bulu tangkis yang sejati. Karena dia telah berkali-kali menang. Seorang yang bertobat disebut dengan pertobatan yang sejati. Kalau saudara terus-menerus bisa menang dalam hidup saudara. Amin. Amin. Saudara menang terus. Walaupun kita pernah juga kalah dan jatuh ke dalam dosa. Tapi kita akan terus menang terus. Tahun ini saudara menang, kita menang terus. Ada krismon, saya pasti bisa menang. Ada sakit, saya percaya saya bisa menang. Itulah yang namanya bertobat sejati. Dia menang. Menang terhadap dirinya.
menang terhadap keadaan, menang terhadap situasi apapun. Dan tidak menyerah dalam hidupnya. Dia menang terus dalam hidupnya. Amin saudara. Menang terhadap sakit. Menang terhadap keadaan keluarganya. Walaupun sedang mengalami pergumulan, dia berjuang terus. 3 bulan, 6 bulan, dia menangkannya. Petobat sejati adalah petobat yang menang senantiasa di dalam hidupnya. Dan dia kalah. Saudara ya, jika mau saudara disebut sebagai orang-orang percaya, petobat-petobat yang sejati, menang terus sampai akhir hidup saudara. Amin. Amin. Sampai Tuhan memanggil saudara, saudara harus menang. Jangan mau kalah terhadap dunia ini. Apapun situasi saudara harus menang. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga di dalam ayat yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-7. Bagaimanakah dampak berita Injil yang disampaikan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang-orang percaya. Berita Injil yang disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus membuat kita menjadi teladan bagi semua orang-orang percaya. Amin saudara. Menjadi teladan ini tidak gampang. Karena harus saudara menjadi teladan, hidup saudara harus menjadi teladan bagi semua orang. Karena orang-orang melihat hidup saudara, hidup saya. Thank you. Ya. Menjadi teladan. Karena orang melihat hidup saudara. Kalau hari ini saudara sudah mendengarkan berita Injil dan kuasa Roh Kudus mengubahkan hidup saudara, maka saudara harus menjadi teladan bagi semua orang. Amin. Teladan dalam hal apa saja? Di dalam ayat yang kedua. Di dalam ayat yang kedua. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Teladan itu dilihat dengan imanmu. Bagaimana imanmu dalam Kristus? Teladan dalam pekerjaan iman. Orang-orang percaya melihat begitu luar biasa iman orang ini. Begitu luar biasa kepercayaannya. Teladan di dalam iman. Kita tidak cepat mengeluh dalam hidup ini. Kita tidak cepat-cepat mengeluh dan bersungut-sungut. Tapi kita punya iman, Tuhan aku pasti sanggup. Dan orang-orang melihat teladan atas hidup saudara. Amin saudara. Amin. Orang-orang melihat iman. Dalam segala keadaan aku percaya Tuhan bersama-sama dengan aku. Walaupun keluarga mengalami pergumulan, aku percaya Tuhan pasti sanggup memberikan aku jalan keluar. Dalam setiap yang aku lakukan, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, aku sanggup melakukannya. Menjadi teladan, itu berarti tidak ada satu orang pun kita yang mengundurkan diri dari pelayanan. Karena kita melayani Allah yang hidup dan Allah yang benar. Amin. Tidak ada yang mundur. Menjadi teladan di dalam iman, berarti saudara tidak akan mundur dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Orang-orang melihat hidup saudara. Yang kedua, dalam usaha kasihmu, usaha kasih kita, tetap mengasihi dan memberkati orang. Hari Senin besok pelayanan kasih Pak Lukas ya. Pak Lukas hari Senin kita besok persekutuan dan kita semua akan memasak kemudian membuat dan menyiapkan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi kita nanti buat makanan lalu mau dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu pelayanan pemerhati, pelayanan kasih. Pak Lukas berserta dengan timnya. Dan dimulai itu besok. Besok ya, benar ya, besok hari Senin. Dan itu dilakukan setiap hari Senin. Setiap hari Senin disiapkan nanti 100 paket, 200 ya, iya 200 paket. Silakan nanti rayon-rayon ambil, bagikan kepada yang membutuhkan. Ini adalah pelayanan usaha kasih yang kita tunjukkan. Bagaimana hidup kita
yang digerakkan oleh Roh Kudus menjadi teladan. Jadi siapa yang ada kekurangan makanan, bagikan paketnya. Nah, silahkan makan supaya dia tidak kelaparan. Melalui pemberian kita makanan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, menunjukkan kasih kita kepada orang-orang sekeliling kita. Bagaimana berita Injil itu disampaikan melalui kasih kita dan hidup kita. Itu dimulai besok, hari Senin. Nanti dikoordinir ketua-ketua persekutuan bersama dengan semua anggota rayon kita melayani. Silahkan nanti boleh dikoordinir sama Pak Lukas. Usaha kasihmu. Kemudian teladan apa lagi? Yang ketiga, yang terakhir, yaitu ketekunan dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa. Ketekunan dan pengharapan. Pengharapan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, kalau kita bertekun, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Amin, saudara. Amin. Dan orang-orang bisa melihat hidup kita menjadi teladan dengan ketekunan dan pengharapan kita. Pengharapan kita akan membuat kita untuk terus maju. Dan kita tidak putus asa. Kita tidak cepat menyerah dalam hidup ini. Karena kita terus bertekun di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Hal inilah yang menjadi dampak berita Injil oleh kekuatan, oleh Roh Kudus. Saudaraku-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Berita Injil yang kita dengarkan hari ini bukan berita Injil hanya sekedar kata-kata saja. Tapi karena kekuatan Roh Kudus itu, berita Injil itu bekerja. Menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang-orang yang di sekitar kita. Dan dampak dari berita Injil oleh kekuatan Roh Kudus itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berubah di dalam Kristus. Dan kita melayani Allah yang hidup dan Allah yang benar. Amin, saudara. Mari silakan tim PW itu ke depan. Buah pemberitaan Injil Kristus akan berbuah manis. Sebab berita Injil, berita firman Tuhan hari ini adalah Injil yang diberitakan itu berbuah, menghasilkan perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Menjamah hidup kita. Menjamah kehidupan kita. Hari ini Roh Kudus bekerja menjamah hidup saudara. Dan jika Roh Kudus berkata-kata dalam hidup kita, dalam diri kita, dengarkanlah Dia. Turutilah Dia. Turut kepada perkataan Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan di setiap langkahku berjalan.
kuatlah roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Tangan-Mu Tuhan menjamah kehidupan kami. Di setiap langkah ku percaya, amin, dengan sayap-Mu, amin, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Bangkitkan kami Tuhan, kuatkan umat-Mu Tuhan hari ini ya Bapa. Tolong Tuhan kami ya Tuhan, beri pertolongan bagi kami Tuhan, mengangkat tangan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, kami menantikan Kau Raja. Haleluya. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Kuasa-Mu Kau nyatakan atas umat-Mu Tuhan. Saat kami mengangkat tangan dan berseru, di tengah badai kami tidak akan menyerah, sebab Tuhan bersama-sama dengan kami. Sampaikanlah jamaah kami Tuhan, selawatlah umat-Mu Tuhan, sampaikanlah firman-Mu, kuasa-Mu, Roh Kudus. Di tengah badai yang deras kami tidak akan menyerah ya Tuhan. Di tengah keadaan yang sulit kami akan terus maju bersama-sama dengan Kristus. Sebab Engkau Tuhan Allah yang menolong kami. Saat kami mengangkat tangan kami dan berserah, maka tangan-Mu yang ajaib menolong dan memimpin kami Tuhan. Kami minta kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kehidupan kami Tuhan. Mengubahkan kehidupan kami menjadi baru di dalam Kristus. Sehingga kehidupan kami boleh melihat Allah kami yang hidup. Allah kami yang benar dan yang berkuasa. Yang menuntun kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami. Berbicara Engkau Tuhan kepada umat-Mu Tuhan. Sampailah kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengar dan kami siap turut akan firman-Mu Tuhan. Kami mau melakukannya Engkau Tuhan. Dengan sayap-Mu, amin, ku